Hai teman PPTN, hari ini sedang dilaksanakan kegiatan uji petik oleh Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2022 di kantor Bapeten. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengunjungi Bapeten untuk kegiatan uji petik nomine dalam rangka penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha tahun 2022. Pada intinya, teman-teman semua, ini bukan ujian. Jadi nggak ada lulus, nggak lulus. Jadi nggak usah khawatir. Saya kemarin sampaikan bahwa ini kesempatan teman-teman memamerkan apa yang dimiliki oleh Bapeten. Baik dari teman-teman di perizinan, apa sih yang kalian punya, apa sih hebatnya kalian semua. Gitu. Kemudian dari inspeksi, apakah para inspektur ini selama ini melakukan inspeksi, bagaimana saat melakukan dengan pandemi, ini semua perlu disampaikan. Dan kami juga unggul di bidang teknologi informasi, Ibu. Jadi nanti mohon kesediaannya untuk menengok mungkin infrastruktur yang kami punya atau berdiskusi dengan teman-teman. Baiklah Bapak sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan uji petik penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha Kementerian Negara dan Lembaga tahun anggaran 2022 di Badan Pengawasan Hukum dinyatakan dibuka. Nah, dalam penilaian ini, dalam uji petik ini tentu harapannya yang bisa kita sama-sama gali dari Bapak Ibu adalah dari pimpinan, dari kunjungan ke lapangan, karena yang kami dengar katanya Bapeten ini jago-jago gitu ya. Nah, kita ingin bagaimana melihat proses penerapan regulasi dalam implementasinya seperti apa. Setelah sesi pembukaan, rangkaian kegiatan uji petik nomine kementerian atau lembaga ini dilanjutkan dengan sesi wawancara antara tim uji petik BKPM dengan tim pelaksana PPB di Bapeten. Selanjutnya, tim BKPM meninjau langsung sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan PPB di Bapeten, antara lain ke gedung kesiapsiagaan nuklir dan unit pelayanan publik. Kegiatan tersebut diakhiri dengan melakukan wawancara dengan sektor pelaku usaha. Kegiatan uji petik ini diharapkan bisa memotivasi Bapeten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik. Pelaksanaan uji petik terkait dengan pelaksanaan percepatan berusaha ini harapannya semoga Bapeten mendapatkan pengakuan dari kementerian atau lembaga terkait, dalam hal ini dari Kementerian Investasi dan atau kita sebut juga dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, bahwa Bapeten juga telah memberikan kontribusi besar dan komit untuk ikut mensukseskan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana amanat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, karena percepatan pelaksanaan berusaha ini tentu saja sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Saya kira itu. Bersyukur hari ini dapat bertemu langsung dengan Bapak Pimpinan beserta seluruh jajaran di Bapeten dan juga melihat fasilitas sarana prasarana yang tersedia, malah juga melihat bagaimana sistemnya, bagaimana juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi semua fasilitas di sini kami sudah lihat, dan terakhir tadi juga ada sedikit wawancara. Kalau di awal wawancara dengan pimpinan, maka hari ini juga ada wawancara baik dengan tim pelaksananya sendiri maupun yang sangat penting adalah dengan pelaku usaha atau stakeholder. Ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penilaian untuk mengevaluasi kinerja dan percepatan
pelaksanaan berusaha atau PPB. Tujuan yang paling penting adalah bisa memastikan kesesuaian data dan pelaksanaan. Karena dalam tahap rangkaian kegiatan penilaian ini sudah dilakukan berjenjang, dan tentu kami mengucapkan selamat dari tim penilai kepada Bapeten yang sudah sampai pada tahap uji petik. Dan pada kesempatan hari ini, Ibu Deputi Diah Natalisa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta kami mengawal uji petik dari mulai menyimak bagaimana dukungan dan komitmen dari pimpinan, kemudian bagaimana kesesuaian regulasi, penerapannya di dalam sistem, dan penerapan dalam standar layanan sumber daya manusia. Ini merupakan bagian yang penting, dan pada bagian akhir, bagian dari penilaian ini kami memberikan rekomendasi atas apa-apa saja yang masih dapat dioptimalkan. Karena hal yang baik tentu tidak bisa hanya berhenti pada titik tertentu. Kita hidup pada masa yang demikian dinamis, karena itulah harapannya Bapeten dapat terus adaptif, dinamis dalam mengembangkan baik itu peta jalan, kemudian regulasi yang lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan kemampuan SDM, lalu pengembangan sistem yang makin optimal, baik integrasi dengan kementerian lembaga dan juga penguatan di internal, dan yang tidak kalah penting dan juga bisa dikatakan paling penting adalah bagaimana peningkatan kompetensi dan standarisasi layanan yang diberikan oleh SDM Bapeten yang hebat-hebat. Sekali lagi selamat untuk Bapeten. Sekian reportase dari kami, saya Cika Diansa dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.